Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan, mungkin sewaktu kecil kita pernah takut ketika guru menyuruh untuk maju ke depan kelas. Tiba-tiba kita merasa gugup ketika disuruh berbicara. Penyebab hal ini terjadi adalah karena kurangnya rasa percaya diri di dalam diri kita. Padahal rasa percaya diri sangat penting untuk setiap individu. Terdengar sepele, namun orang dewasa sekalipun masih banyak yang kurang percaya pada dirinya sendiri. Kurangnya rasa percaya diri dalam diri membuat perkembangan seseorang dalam kehidupan sehari-hari terhambat. Segala sesuatu yang diinginkan juga belum tentu terpenuhi dengan baik. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang tengah dihadapi. Percaya diri juga berarti merasa memiliki kompetensi, yakni mampu dan percaya bahwa ia bisa karena didukung oleh pengetahuan, pengalaman, prestasi, serta harapan realistis terhadap diri sendiri. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 56, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Para pendengar, kepercayaan diri sangat penting sebab hal itu bisa membuat seseorang lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu sehingga ia dapat menekuni apa yang ia sukai dan bisa berhasil di bidang yang ia tekuni. Percayalah, tidak ada orang sukses yang memiliki sikap minder, sebab kunci pokok untuk meraih kesuksesan adalah percaya pada kemampuan diri dan berani berjuang semaksimal mungkin. Percaya diri berbeda dengan tinggi hati, karena seseorang yang memiliki percaya diri berlebihan tidaklah mau diberi kritik ataupun saran. Ia merasa bahwa ialah yang paling benar. Ia juga bangga akan sesuatu yang ia miliki dan ia dapatkan. Orang dengan sikap demikian biasanya sulit untuk memberi pujian bagi orang lain, sulit menghargai prestasi orang lain, dan sulit untuk diajak kerjasama. Para pendengar yang beriman, ciri-ciri seseorang atau anak yang memiliki rasa percaya diri, pertama, percaya terhadap diri sendiri sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penghormatan, ataupun rasa hormat dari orang lain. Pendengar, kemudian berani menerima dan hadapi penolakan dari orang lain. Selanjutnya, orang yang percaya diri selalu tampil apa adanya, yakni menjadi diri sendiri. Dan dalam kelompok ia tidak berusaha untuk tampil, dilihat hebat seorang diri. Ia memiliki emosi yang stabil dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Orang yang percaya diri tidak mudah menyerah. Dan rasa percaya diri dapat membuat seseorang tidak bergantung dan selalu mengharapkan bantuan orang lain. Seseorang yang percaya pada diri sendiri selalu percaya bahwa keberhasilan akan diraih bila usaha telah dilakukan semaksimal mungkin. Dan orang yang percaya diri berpikiran positif terhadap dirinya sendiri, pada orang lain dan berbagai hal lainnya. Seseorang yang percaya diri memiliki harapan realistis terhadap diri sendiri sehingga
ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positifnya. Para pendengar yang budiman, untuk membangun rasa percaya diri, ada beberapa kiat. Pertama, jadilah pendengar yang baik bagi anak. Kalau kita mempunyai anak, karena bagi anak sejak dini hendaknya kita harus mampu memberikan rasa percaya diri pada mereka agar mereka sudah besar nanti tidak minder. Jadi seorang orang tua bersikaplah pada anak menjadi pendengar yang baik bagi anak. Mengabaikan apabila kita mengabaikan anak, tidak mendengar dengan sungguh-sungguh ceritanya, hanya membuat anak sakit hati dan merasa tidak dihargai. Hal ini bisa mengoyak rasa percaya dirinya. Sesibuk apapun orang tua, tetap luangkanlah waktu untuk mendengar ocehan anak. Dengarkan cerita anak dengan serius, sembari menatap matanya ketika ia berbicara. Bila anak meminta pendapat dan masukan dari orang tua, berilah masukan dan pendapat yang sesuai dengan kondisi tersebut. Beri dukungan dan perhatian pada anak. Hal itu membuat anak merasa dicintai dan dibutuhkan, sehingga muncullah rasa percaya diri dalam diri anak. Kemudian, sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya bagi anak. Kita sebagai orang tua wajib menghargai keputusan anak. Tentunya, hal itu disesuaikan dengan kondisi. Misalkan anak tidak mau sholat, orang tua bisa memukul anak dengan pukulan yang mendidik. Jangan sampai membuat anak cedera. Suruhlah anak-anakku. Allah berfirman dalam hadis, Rasulullah berkata, suruhlah anak-anakmu melakukan sholat di waktu dia berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Antara anak perempuan dan anak lelaki. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi dalam selang umur 7 tahun ke 10 tahun, ada selama 3 tahun kita hendaknya mendidik mereka untuk menyenangi sholat. Memberi pengertian pada mereka bahwa sholat itu sangat penting untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Memberi pengertian pada mereka bahwa sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Salah satunya cara dengan melaksanakan sholat. Dengan sholat kita langsung berbicara dengan Allah. Kita bisa berkontemplasi langsung dengan Allah. Dan katakanlah kepada anak bahwa sholat itu adalah tiang agama. Dengan memberi pengertian yang baik, insya Allah anak-anak akan mudah mengerti, namun diusahakan dengan bahasa mereka. Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Begitu juga contoh lain jika anak tidak mau sekolah. Orang tua wajib memberitahu betapa pentingnya menuntut ilmu dengan kalimat tegas namun lemah lembut. Kemudian, biarkan anak membantu kita, misalnya masak di dapur, menyapu,
membersihkan tanaman, menyapu halaman, membawakan belanjaan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan biarkan ia melakukan sendiri apa yang sudah bisa ia lakukan. Misalnya, dengan memakai seragam sekolah sendiri, memakai sepatu sendiri, makan sendiri, dan sebagainya. Biarkan anak melakukan yang telah bisa ia lakukan seorang diri. Ini akan menimbulkan rasa percaya diri karena ia telah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Jadi sebagai orang tua jangan serba melarang anak melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan sendiri. Kemudian untuk melatih anak kita percaya diri adalah latih anak untuk mengerjakan tugas. Bisa jadi membersihkan rumah dan sebagainya. Awali dengan tugas ringan terlebih dahulu. Kemudian agar anak kita percaya diri, kita hendaklah buatlah anak kita yakin dengan dirinya sendiri, menerima dirinya apa adanya, dan selalu menghargai dirinya sendiri. Dan panggillah anak kita dengan julukan yang baik. Hal tersebut bisa menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya. Kemudian untuk menumbuhkan percaya diri anak, hendaklah orang tua sekali-kali boleh menceritakan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi pada anak. Misalnya, mahalnya biaya kebutuhan rumah tangga, rekan kerja yang tidak mau bekerja, sama dengan kita bercerita pada anak. Mereka pun jadi terpancing kreativitasnya, sehingga akan muncul solusi untuk memecahkan masalah. Ceritakanlah dengan serius, sehingga anak-anak mungkin saja ia bisa memberi solusi yang sesuai dengan pemikirannya. Kemudian, orang tua harus mampu membangun kepercayaan diri pada anak yang sangat-sangat penting. Apabila dari sejak dini rasa percaya diri itu telah dimulai, insya Allah akan merasa percaya diri sampai mereka dewasa nanti. Kepercayaan diri pada anak membuatnya mampu mengaktualisasikan potensi yang ada. Anak yang memiliki rasa percaya diri juga akan mudah bergaul. Tidak malu, tidak cengeng, tidak canggung, lebih pandai, lebih dewasa dan menerima keadaan diri apa adanya. Islam juga mengajarkan kita untuk percaya diri dan tidak mudah putus asa. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya, sehingga kita dapat menjadi orang tua yang number one untuk anak dan dapat menjadi sahabat anak dan bisa membuat anak-anak kita lebih percaya diri lagi ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.